Ya, tapi sebetulnya yang ingin saya bicarakan adalah melakukan perbuatan buruk demi kebaikan. Ya, ini adalah salah satu kontroversi dalam hukum sebab akibat ya, karena ya seperti yang kita ketahui dalam kehidupan sehari-hari, kadang kita akan menemukan situasi di mana kita tidak bisa mengutarakan kebenaran yang sesungguhnya ya, karena apabila kita mengucapkan kata-kata yang benar ya, kadang dampaknya akan ya lebih parah ya, atau dampaknya akan menjadi negatif ya, seperti yang sering dilakukan oleh seorang dokter ya, di mana mereka kadang ya harus berbohong ya demi menjaga kesehatan pasiennya. Ya, lebih tepatnya kondisi stabilitas psikologi dari pasiennya. Ya, jadi muncul pertanyaan, ya, apabila kita melakukan hal seperti itu, apakah itu dikategorikan dengan karma baik atau karma buruk? Ya, karena itu adalah sesuatu yang dilakukan demi kebaikan. Ya, karena apabila kita tidak melakukan hal tersebut, ya hasilnya akan menjadi jauh lebih negatif. Ya, jadi ini menjadi salah satu diskusi. Ya, apakah melakukan hal tersebut itu merupakan perbuatan baik atau perbuatan buruk? Ya, satu contoh lagi adalah seperti ya seperti sebuah film yang sering saya ungkit ya, yaitu film Robin Hood ya, di mana dia mencuri dari para pejabat atau bangsawan yang korupnya, dan kemudian dia memberikan atau membagikan hasil curiannya kepada kaum rakyat jelata yang sedang kesusahan. Ya, berkat perbuatannya ya banyak mereka menderita menjadi terbantu. Ya, jadi ini adalah perbuatan buruk demi kebaikan. Ya, bagaimana sistem karma berlaku pada ya kasus-kasus seperti ini? Ya, apakah ini termasuk perbuatan buruk ya, atau ini adalah perbuatan baik? Ya, Bapak Ibu, saudara-saudari, untuk menjawab semua itu ya kita harus tahu ya bahwa definisi dari karma baiknya adalah sebuah karma yang berasal dari pikiran positif yang kemudian diimplementasikan pada ucapan dan perbuatan. Ya, jadi semua hasil pikiran positif, manokama yang positif, ya yang kemudian diimplementasikan melalui kata-kata, ya ucapan, atau diimplementasikan melalui perbuatan, ya aktivitas fisik. Ya, jadi selama poin-poin tersebut yang menuju pada membuat orang lain berbahagia, ya berbahagia di sini adalah hal yang positif, ya yang sesungguhnya bukan hal bahagia yang ya sekedar bahagia yang palsu ya. Jadi betul-betul happy ya, betul-betul bahagia. Ya, jadi apabila fakta tersebut terpenuhi ya maka akan menghasilkan karma baik. Ya, tetapi apabila sebaliknya ya dari pikirannya hingga perbuatan atau ucapan itu membuat atau mengakibatkan makhluk lain menderita, ya maka ini akan menjadi karma buruk. Ya, jadi sangat sederhana ya, sesuatu yang membuat orang lain atau dirinya bahagia ya itu adalah karma baik. Ya, yang saya mau bahagia di sini adalah sesuai dengan dhamma ya, ya bukan bahagia karena perbuatan buruk. Ya, tetapi apabila apa yang dilakukan itu membuat orang lain atau makhluk lain menderita, ya maka ya ini akan menghasilkan karma buruk. Ya, karma baik dan karma buruknya dua eksistensi yang berbeda ya, dihasilkan dan memiliki faktor yang berbeda. Ya, jadi kebohongan putih ya berbohong demi kebaikan. Ya, kita harus menganalisa ya kebohongan. Ya, berbohong adalah berarti mengucapkan sesuatu yang tidak benar, memiliki faktor ya kebohongan telah diucapkan atau kata-kata yang diucapkan itu tidak benar, dan kemudian orang yang menjadi lawan bicara itu mendengarkan, mengetahui ya dan menyadari ya bahwa ucapan telah diucapkan. Ya walaupun dia tidak tahu bahwa itu adalah kebohongan atau tidak, ya kebohongan atau tidak. Yang pasti dia mendengar ucapan dari orang yang berbohong. Ya, ketika semua itu terjadi, maka kebohongan telah terjadi.
Dan kemudian ya ketika kebohongan diucapkan, ya maka kama buruk pun ya akan terakibatkan, terkondisikan. Ya jadi konsekuensinya adalah orang itu berbicara dan yang dibicarakan itu sesuatu yang tidak benar, ya sesuatu yang tidak fakta atau sesuatu yang bukanlah kebenaran, ya dan dia menyadari bahwa itu bukanlah kebenaran, ya itu adalah sesuatu yang tidak benar, ya dan kemudian dia memiliki niat ya untuk mengucapkan hal tersebut. Ya, jadi sadar sepenuhnya bahwa apa yang akan dibicarakan adalah sesuatu yang tidak benar, tetapi dia masih memiliki minat atau niat untuk mengucapkan hal tersebut dan kemudian hal tersebut terucapkan. Ya, sampai di sini maka kebohongan telah terjadi. Ya, dan kemudian konsekuensi dari kama buruk telah terkondisikan. Ya, jadi yang disebut bohong, ya maka kata-kata yang diucapkan itu telah diucapkan. Ya, jadi kebohongan telah terjadi. Kama buruk telah terkondisikan. Ya, sedangkan efek dari kebohongan tersebut, nah itu adalah bonus ya pada kama buruk yang dilakukan. Ya, jadi apabila seseorang berbohong dan kemudian kebohongannya efektif, ya orang tersebut percaya dan kemudian melakukan sesuatu berdasarkan kebohongan tersebut, ya dan kemudian dia menderita, ya maka kebohongannya akan menjadi kama buruk dari kebohongannya akan menjadi berlipat ganda. Ya, jadi mendapatkan bonus kama buruk ya untuk kebohongan tersebut. Ya, tetapi apabila kebohongannya itu didengarkan oleh orang lain, individu lain, dan individu itu ya tidak melakukan apa-apa atas kebohongan tersebut, ya maka tidak ada bonus yang muncul ya untuk kama buruknya. Ya tidak ada tambahan kama buruk ya pada mereka yang berbohong. Ya, kama buruknya hanya stop sampai di situ saja. Lalu apabila yang mendengarkan itu melakukan sesuai dengan kebohongan dan mendapatkan manfaat atau benefit, ya apakah ini akan menjadi kama baik? Ya, ini akan menjadi kama baik. Ya hanya saja kama baiknya tidaklah sebesar ya kama baik yang biasanya. Porsinya adalah kecil. Ya, kenapa? Karena ini berdasarkan dari kebohongan. Ya, jadi ini akan menjadi kama baik ya, tapi kama baik tersebut tidaklah sebesar ya kama baik yang seharusnya muncul ya akibat perbuatan baik. Ya bisa dibilang kalau persentase yang mungkin hanya separuh ya, hanya 50% ya dari kama baik yang dihasilkan oleh perbuatan baik. Ya, jadi kebohongan putih ya ini adalah sebetulnya dua konsekuensi yang berbeda. Ya pada saat dia berbohong, ya maka kama buruklah yang diterima. Ya tetapi pada saat orang yang mendengarkan kebohongan itu mendapatkan benefit, ya mendapatkan kebahagiaan, ya dia juga akan menerima kama baik. Jadi masing-masing memiliki posisinya sendiri. Pada saat dia berbohong, dia menerima kama buruk. Tetapi pada saat yang mendengar kebohongannya bahagia, yang mendapatkan benefit, mendapatkan manfaat, ya maka dia menerima kama baik. Ya walaupun ya fondasi dari hukum kama, ya sesuatu yang berasal dari kama buruk, yaitu tidak akan maksimal seperti kama baik yang dilakukan atau berfondasikan oleh kama baik, ya perbuatan baik. Ya jadi bisa dikatakan white lie, ya hasilnya yang membawa kebahagiaan, yaitu memang menghasilkan kama baik. Hanya saja tidak sebesar kama baik yang berasal dari perbuatan baik. Ya, jadi kama baik yang berasal dari perbuatan buruk, yaitu hanyalah bernilai separuh dari kama baik yang berasal dari perbuatan baik. Ya, jadi white lie itu memiliki konsekuensi. Ya, bukan berarti berbohong demi kebaikan tidak ada konsekuensi. Ya, tetap ada konsekuensinya. Ya, berbohong adalah berbohong. Pelanggaran sila adalah pelanggaran sila. Apapun alasannya, kapanpun, dimanapun, dan oleh siapapun, dan kepada siapapun. Ya, selama pelanggaran sila dilakukan, ya maka kama buruk tetap akan terkondisi. Ya ini sama seperti kasus seorang ibu yang membunuh nyamuk ya demi melindungi bayinya. Ya apakah ini perbuatan buruk? Pada saat ibu itu membunuh nyamuk itu adalah perbuatan buruk.
Tapi karena membunuh nyamuk, ibu itu melindungi bayinya, ya maka itu adalah perbuatan baik. Ya, apakah hasilnya negatif atau positif? Ya hasilnya negatif dan positif. Pada saat ibu itu membunuh nyamuk, ya terkondisilah kama buruk. Ya, tapi pada saat ibu itu melindungi bayinya, terkondisilah kama baik. Jadi masing-masing ada sistemnya. Ya masing-masing ada posisinya. Ya masing-masing ada hasilnya. Hasilnya terkondisi tergantung dari konsekuensi yang berbeda. Melindungi dan membunuh masing-masing memberikan hasil dan hasilnya juga berbeda. Ya, jadi intinya Bapak Ibu saudara-saudari, apapun yang kita lakukan, ya apapun yang kita lakukan, ya itu akan memberikan konsekuensi, ya akan memberikan akibat. Dan semua itu sesuai dengan apa yang telah dilakukan, ya dengan perpaduan dari berbagai faktor. Ya, tetapi intinya pada saat kita melakukan sesuatu yang negatif, maka negatiflah yang terkondisi. Pada saat kita melakukan sesuatu yang positif, ya maka yang positiflah yang terkondisi. Ya, jadi intinya tidak ada diskon ya, tidak ada diskon pada hukum kama ya, lebih tepatnya pada hasilnya. Ya, apabila kita melakukan sesuatu yang positif, ya maka positiflah yang kita akan terima. Ya, apapun alasannya. Apabila kita melakukan yang negatif, ya negatiflah kita terima apapun alasannya. Ya, bukan karena kita melakukan sesuatu yang buruk demi sesuatu yang baik, ya kemudian sesuatu yang buruk tersebut mendapat diskon, tidak. Membunuh tetap membunuh, berbohong tetap berbohong, mencuri tetap mencuri, dan pelanggaran sila lain ya tetap sebuah pelanggaran sila. Masing-masing ada konsekuensinya, dan konsekuensi itu tidak ada diskonnya. Walaupun sebetulnya ya kita melakukan tersebut demi sesuatu yang baik. Ya, jadi intinya ya masing-masing ada konsekuensinya. Konsekuensi sesuai dengan apa yang dilakukan. Ya, apapun tujuannya, apapun alasannya. Ya, lalu sebagai umat Buddha, apakah kita harus strict ya dengan hal tersebut? Ya, sebetulnya apabila kita tidak ada solusi lain, tidak ada jalan lain, ya maka saya tidak menyalahkan ya apabila ada dari kita yang melakukan hal tersebut. Ya, karena memang beberapa hal yaitu tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Ya, kadang ada beberapa tindakan yang harus kita pilih ya. Ya, jadi kita kadang dihadapi pilihan, dan kebijaksanaan kita ya diperlukan ya untuk memilih apa yang akan kita lakukan. Ya, jadi apabila Anda menilai bahwa Anda harus melanggar sila demi sesuatu yang baik, ya maka yang dapat saya katakan adalah ya maka lakukanlah. Ya, tetapi Anda harus sadar, ya Anda harus sadar bahwa apapun yang kita lakukan, apapun tujuannya, akan ada konsekuensinya. Ya, jadi apabila demi melindungi bayi, ya Anda harus membunuh nyamuk, ya maka lakukanlah. Ya, lakukanlah apabila memang Anda merasa ya ini harus dilakukan. Ya, tetapi Anda harus sadar bahwa pada saat Anda membunuh nyamuk, Anda sedang melakukan pembunuhan. Ya, dan korbannya adalah nyamuk. Ya, dan kemudian pada saat melindungi bayi, Anda harus sadar bahwa yang saya lakukan adalah saat ini melindungi bayi, dan konsekuensinya adalah kama bayi. Ya, jadi jangan menyangkal perbuatan buruk yang kita lakukan. Ya, walaupun sebetulnya itu demi kebaikan ya orang lain, ya demi manfaat untuk orang lain, demi kebahagiaan orang lain atau diri sendiri. Ya, tetapi seperti yang saya katakan, jangan disangkal ya. Kita harus menyadari pada saat kita melakukan sesuatu yang buruk, kita harus menyadari bahwa kita melakukan sesuatu yang buruk. Ini semua demi ya pondasi dari kebijaksanaan kita. Ya, jadi jangan berbohong pada diri sendiri ya, tetapi sadarilah ya bahwa saat ini saya sedang melakukan sesuatu yang buruk. Ya, walaupun sebetulnya demi sesuatu yang baik. Ya, jadi kita harus tahu bahwa kita sedang melanggar sila. Ya, karena pada saat kita mengetahui bahwa kita melanggar sila, ya kebijaksanaan kita akan bertambah. Ya, jadi di kesempatan yang akan datang ya kita sudah memiliki pengetahuan dan kebijaksanaan yang cukup. Ya, mungkin kita bisa mencari solusi yang lebih efektif ya, lebih efisien ya daripada yang pernah kita lakukan. Ya, misalnya dalam kasus ibu-ibu membunuh nyamuk demi melindungi bayinya.
Ada cara yang lebih efektif ya yang sesuai dengan sila ya dari membunuh nyamuk. Ya misalnya ya kita bisa mempersiapkan jala. Ya, ada jala kecil ya yang biasanya seperti untuk menyaring jus ya saya pernah melihat, atau jala kecil untuk menangkap serangga. Ya ini juga pernah saya lihat. Ya, banyak para bantai menggunakan alat tersebut ya untuk menangkap nyamuk di kamarnya ya, di kutinya masing-masing. Ya, kemudian dilepas di luar kuti. Ya, ini mungkin solusi yang lebih repot ya, kerjanya lebih banyak. Tapi paling tidak ya cara ini lebih sesuai dengan praktek sila. Ya jadi ya apabila Anda melakukan perbuatan buruk ya pelanggaran sila, sadarilah ya dan ingat ya bahwa saya melakukan perbuatan buruk ya pelanggaran sila. Ya dan kemudian Anda bisa berpikir ya dengan kebijaksanaan yang bertambah, Anda bisa mencari solusi yang lebih baik. Ya walaupun ini mungkin tidak berlaku untuk setiap hal. Ya kadang ada beberapa hal yang tidak ada solusi yang lebih baik lagi. Ya misalnya pasien yang sakit parah. Ya, para dokter mungkin ya harus terpaksa berbohong ya untuk agar menjaga kondisi psikologi atau mental dari pasiennya. Ya, pada saat Anda mengalami hal tersebut, ya berbohong demi kebaikan, yang bisa Anda lakukan adalah Anda harus menyadari, oh saya sedang berbohong. Ya, dan kemudian Anda bisa melakukan sesuatu yang baik ya, perbuatan yang baik untuk mengantisipasi kebohongan tersebut. Ya, kebohongan itu tetap akan bersekuensi. Ya, akan tetap menerima akibat dari kebohongan tersebut. Tetapi paling tidak Anda melakukan perbuatan yang baik untuk antisipasi dari karma buruk tersebut. Ya, jadi intinya ya kita sebagai manusia biasa itu tidak dapat terlepas dari pilihan. Ya, kadang kita harus membuat pilihan ya dari pelanggaran sila ya demi kebaikan. Ya, jadi apabila Anda berada di posisi tersebut, ya maka sadari bahwa Anda melakukan sesuatu yang buruk, yang melanggar sila. Ya, dan Anda ya melakukan semua itu demi kebaikan, demi kebahagiaan, ya demi kondisi karena kondisi dan situasi ya pada saat itu. Dan tidak ada pilihan lain atau cara lain yang bisa membantu kondisi Anda saat itu. Ya, maka apabila Anda perlu, ya maka silahkan untuk dilakukan. Tetapi harus sadar, ya harus ingat ya bahwa kebohongan atau pelanggaran sila telah dilakukan. Ya, lalu lakukanlah perbuatan yang baik ya untuk mengantisipasi akibat dari karma buruk tersebut. Ya, karena saya sudah berbohong, ya maka saya melakukan perbuatan baik ya untuk mengantisipasi dari karma buruk yang berasal dari kebohongan tersebut. Ya, sehingga pada saat karma buruk itu berbuah, ya paling tidak Anda tidak begitu menderita. Ya, kebohongan tersebut tetap akan berbuah, ya apapun alasannya, ya apapun tujuannya. Ya, sekali lagi, karma buruk yang dilakukan itu tidak ada diskon. Ya, demikian juga karma baik. Ya, karma yang berbuah itu tidak ada diskonnya. Akan berbuah sesuai dengan apa yang ditentukan. Ya, tentu berdasarkan dari berbagai faktor. Ya, apakah berbuah besar atau berbuah kecil, yaitu tergantung dari faktor-faktor pembentuk karma tersebut. Ya, jadi yang bisa kita lakukan adalah mengantisipasi karena kita menyadari ya bahwa kita telah melakukan sesuatu yang buruk. Ya, maka kita harus mengantisipasi akibat dari perbuatan buruk tersebut. Ya, seperti sedia payung sebelum hujan. Ya, karena kita tahu hari akan hujan ya seperti saat ini ya dan kita harus keluar ya untuk mungkin ada keperluan sesuatu. Ya, maka kita bisa mengantisipasi hujan tersebut. Ya, apakah membawa payung, membawa jas hujan atau menggunakan mobil ya agar terhindar dari hujan. Ya, intinya kita menghindari hujan. Ya, jadi Bapak Ibu saudara-saudari, kesimpulannya, apapun alasannya, apapun tujuannya, pada saat kita melakukan hal yang buruk, pelanggaran sila, dan sebagainya, ya maka konsekuensinya, akibatnya adalah karma buruk. Ya walaupun tujuannya adalah sesuatu yang baik, ya demi ya kebahagiaan ya orang lain atau demi kebahagiaan sendiri. Ya, tetapi apabila situasi Anda tidak memungkinkan, ya Anda terpaksa harus berbohong, Anda terpaksa harus melanggar sila, ya maka ingatlah ya dan sadarilah ya bahwa Anda
sedang melakukan pelanggaran sila. Ya, dan kemudian lakukanlah perbuatan baik. Ya, lakukanlah perbuatan baik untuk mengantisipasi ya karma buruk yang berasal dari pelanggaran sila yang telah kita lakukan. Ya, tidak perlu terlalu kecewa ya karena kita melakukan sesuatu yang buruk. Ya, karena seperti yang saya katakan, ya kita bukanlah seorang arahat. Ya, kita adalah putuzanah ya orang biasa. Ya, kadang ada suatu situasi dan kondisi di mana kita harus terpaksa melakukan sesuatu yang buruk, yang melanggar sila karena beberapa faktor tertentu. Ya, jadi Anda tidak perlu kecewa ya karena pelanggaran sila. Yang bisa kita lakukan adalah berusaha. Ya, berusaha memperbaiki, berusaha mencari solusi dan berusaha untuk melakukan melatih sila ya dengan lebih baik lagi. Dan kemudian berusaha mengantisipasi dengan perbuatan baik, dengan kebajikan yang dapat kita lakukan. Ya, jadi Bapak Ibu saudara-saudari, inilah yang bisa kita lakukan ya sebagai umat Buddha. Ya, jadi tidak perlu terlalu stres ya dalam kehidupan sehari-hari. Ya, apabila memang pilihan tidak mendukung ya, situasi tidak mendukung, ya maka gunakanlah kebijaksanaan Anda untuk mencari solusi ya dari permasalahan Anda.